Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sofia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah hukum perburuhan di Indonesia. Secara eksplisit kita dapat katakan bahwa hukum perburuhan itu dimulai pada zaman perbudakan, yaitu zaman orang memiliki budak, menyuruh budaknya melakukan pekerjaan untuk kepentingan dan di bawah pimpinan sepemilik tersebut. Sejarah hukum perburuhan yang telah berjalan beberapa masa dapat kita bagi menjadi 3 fase, yaitu fase perbudakan, fase pekerjaan rodi, dan fase punali sanksi. Nah, dari ketiga fase tadi, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai fase sejarah hukum perburuhan di Indonesia, yaitu yang pertama ada masa perbudakan, di mana pada zaman ini para budak tidak mempunyai hak apapun, bahkan atas kehidupan mereka masing-masing. Mereka hanya berkewajiban melakukan pekerjaan, kewajiban dalam menurut segala perintah, dan melakukan semua aturan dari pemilik si budak tadi. Adapun usaha dari pihak ilegal untuk mendudukan para budak pada kedudukan manusia yang merdeka seperti pada pemerintahan Thomas Stamford Raffles antara tahun 1818 sampai 1824, namun belum membawa hasil dalam penghapusan perbudakan itu. Namun pada tahun 1854 pada pasal 169 sampai 171 Indies States Regling 1926 dengan tegas ditetapkan penghapusan perbudakan. Pasal tersebut menyebutkan paling lambat tanggal 1 Januari 1860 perbudakan di Indonesia dihapuskan. Peraturan-peraturan persiapan dan pelaksanaan secara setingkat demi setingkat mengenai penghapusan itu, serta adanya uang ganti rugi sebagai akibat penghapusan tersebut. Lalu yang kedua itu ada masa pekerjaan rodi, yang mana sejak dahulu kala dari para penduduk, anggota suku maupun anggota desa dimintakan pekerjaan yang harus dilakukan untuk kepentingan mereka bersama. Namun karena seiring keadaan dan alasan yang terus berkembang sehingga menjadi kerja paksa untuk kepentingan seseorang atau pihak lain dengan tidak dibayar upah. Pada saat Indonesia diduduki Belanda, rakyat Indonesia sangat menderita dengan kerja rodi tersebut yang dilakukan oleh Hendrik Willem Daendels tahun 1807 sampai 1811, yaitu dengan kerja paksa untuk membuat jalan dari Anyer hingga Banyuwangi dan memakan banyak korban ketika kerja rodi ini. Pihak Belanda memperluas kerja rodi menjadi 3 golongan, yakni golongan pertama yaitu rodi government, yaitu rodi untuk kepentingan government dan kepegawaiannya. Lalu yang kedua ada rodi perorangan, yang mana rodi untuk kepentingan-kepentingan kepala-kepala dan pembesar-pembesar di Indonesia. Yang ketiga ada rodi desa, yang mana untuk kepentingan-kepentingan desa tersebut. Lalu pada tahun 1880-an, kepala penduduk diberi kesempatan untuk membebaskan diri dari kekangan itu dengan membayar pajak tertentu. Proses hapusnya rodi juga memakan waktu yang cukup lama, yaitu baru pada tanggal 1 Februari 1938 pekerjaan rodi itu dihapuskan. Lalu masuk fase ketiga yaitu fase punali sanksi, yang mana punali sanksi itu merupakan perburuhan biasa di mana pekerjaan yang dilakukan oleh buruh biasa dan di bawah pimpinan seseorang majikan dengan mendapatkan upah. Mengenai perburuhan biasa ini, peraturan pertama yang dikeluarkan itu pada tahun 1819 yang mengharuskan supaya semua perjanjian kerja itu didaftar oleh residen. Tapi pada tahun 1838, peraturan itu ditarik kembali dan diganti dengan peraturan yang baru dengan maksud untuk mempermudah government sebagai pengusaha perkebunan dalam mendapatkan buruh yang diperlukan. Pada tahun 1880, lahirlah peraturan yang biasa disebut dengan Kuli Ordonanti untuk Sumatera Timur. Peraturan untuk Sumatera Timur itu pada tahun-tahun berikutnya diusul dengan peraturan untuk daerah-daerah lain. Lalu pada tahun 1903 dilakukan penyelidikan bahwasanya ada pemerasan tenaga buruh, penganiayaan buruh, pengawasan yang berpihak pada majikan, penyalahgunaan kekuasaan pengadilan dan sebagainya. Namun salah satunya jalan adalah mencabut kembali peraturan-peraturan Kuli Ordonanti tadi. Lalu punali sanksi berakhir dari dunia perburuhan di perkebunan di Indonesia pada 1 Januari 1942. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai sejarah hukum perburuhan di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.